Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di SMA Negeri 88 Jakarta dan di sini ada pertemuan sebenarnya semacam IHT untuk para guru terkait upaya mewujudkan sekolah ramah anak yang menyenangkan untuk semua. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak SSIP Icuk Junadi selaku Kepala SMA Negeri 88 Jakarta. Yang terhormat Ibu Retno Listiati SPD MSI selaku narasumber hari ini. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil SMA Negeri 88 Jakarta. Udah ada tim TPK ya Pak? Bapak Ibu Sudah. Guru SMA Negeri 88 Jakarta. Acara selanjutnya pembukaan dan pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah pada pagi ini. Ibu guru semuanya, semangat pagi semuanya. Alhamdulillah masih semangat Bu, meskipun jam perawan gitu ya. Bapak Ibu yang sudah di ruangan ini, tadi di undangan sudah sampaikan Bapak Ibu guru dan juga karyawan pegawai tata usaha. Karena ini materinya materi bukan hanya untuk guru ya, insya Allah buat bermanfaat juga buat Bapak Ibu guru yang ada di pegawai tata usaha. Bapak Ibu terima kasih. Kita perlu patut bersyukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa bersilaturahmi dan kita bisa mengundang narasumber yang hebat ya. Alhamdulillah baru kesampaian hari ini Bu. Iya Pak. Dalam rangka kegiatan Bapak Ibu semuanya untuk menambah ilmu yang nanti imbasnya bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada peserta didik. Bapak Ibu, di depan Bapak Ibu ini adalah narasumber, sebetulnya ini adalah kakak kelas saya waktu kuliah ya. Bu Retno itu angkatan 89, saya angkatan 90 ya. Jadi saya tahu persis kiprah beliau waktu zaman kuliah dan sampai saat ini. Nanti Bapak Ibu bisa sharing, bisa bertanya banyak tentang hal-hal berkaitan dengan yang concernnya oleh Bu Retno tentang dunia anak ya Bu. Ya. Ya. Mudah-mudahan ini adalah menambah wawasan, menambah materi buat kita semuanya sebagai guru dalam rangka memberikan pelayanan tadi terhadap peserta didik. Bapak Ibu selamat belajar, Bu Retno terima kasih. Sama-sama. Tidak terlalu panjang sambutan dari saya. Mudah-mudahan nanti suasananya bisa lebih untuk bisa menghilangkan rasa ngantuk ya Bu, bisa lebih cair. Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu, selamat belajar. Saya Ri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya langsung dipersilakan untuk Ibu memaparkan semua apa yang akan pelatihan pada pelatihan hari ini, yaitu sekolah ramah anak. Baik. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kenal ya. Tadi Pak Icu sudah memperkenalkan sedikit gitu ya tentang saya. Mungkin saya juga dulu guru ya 22 tahun di SMA 13. Lalu guru PKN kayak Pak Icu, kemudian saya jadi kepala sekolah 2 tahun ya, terakhir di SMA Negeri 3 Jakarta. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau di 2045 itu kita pingin sebenarnya murid kita, anak didik kita maupun anak kandung kita itu sebenarnya seperti generasi seperti apa. Barangkali kalau kita berbicara seperti apa di 2045, kita mungkin bicara propela kalau sekarang ya, profil pelajar Pancasila. Nah, untuk jadi generasi yang seperti profil pelajar Pancasila berarti ada ketentuan ini ya, beriman, kebinekaan, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, ini yang mau dibentuk gitu. Nah, apakah kemudian ini mudah kita bentuk? Ya, ketika kita menghadapi berbagai bentuk kekerasan di satuan pendidikan. Nah, Menteri Nadiem ini untuk pertama kalinya di negeri kita, seorang Menteri Pendidikan mengakui terjadi kekerasan di sekolah. Itu untuk pertama kali. Dia kemudian menyebut istilah yang mengejutkan banyak pihak, yaitu dengan istilah 3 dosa besar. Udah dosa besar lagi gitu ya. Nah, 3 dosa besar itu adalah kekerasan berupa perundungan,
kemudian kekerasan seksual dan intoleransi. Nah, ini yang kemudian terjadi. Nah, apakah betul bahwa di sekolah-sekolah ini anak-anak aman nggak sih sebenarnya? Mari kita lihat data. Yang pertama adalah data KPAI. Data KPAI menunjukkan bahwa dari 2000 ya 133 kasus pada tahun 2022 ternyata itu ini sangat tinggi, yaitu kejahatan seksual, kekerasan fisik dan psikis, serta pornografi dan cybercrime. Ini yang kemudian ada. Tapi kalau kita ngelihat dari survei nasional yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, itu juga menunjukkan bahwa usia 13-17 tahun, berarti murid-murid Bapak Ibu juga ya di usia ini, itu mengaku pernah mengalami satu jenis kekerasan dari 3 tadi, ya. Bahkan pertanyaannya kapan pertama kali, ya, dan kapan terakhir kali atau 12 bulan terakhir. Ternyata di angka 12 terakhir itu juga cukup tinggi. Nah, kalau kita berbicara asesmen nasional ya Bapak Ibu, itu menunjukkan bahwa 1 dari 3 anak kita punya potensi ya mengalami kekerasan seksual. Kemudian dari 1 dari 4 anak kita atau 26,9% ternyata mengalami hukuman fisik di sekolah. Lalu 36,31% peserta didik atau 1 dari 3 murid berpotensi mengalami perundungan. Ini adalah data. Nah, sebenarnya anak Bapak Ibu semua ini yang diajar ini berada pada fase yang kita sebut kalau secara psikologi itu berada di fase yang penuh kebingungan. Jadi dia punya mencari identitas diri versus kebingungan untuk berperan. Nah, ketika kebingungan berperan ini sebenarnya anak usia 13 udah mulai tidak begitu butuh orang tua. Jadi dia lebih ngedengerin teman. Nah, proses inilah kalau temannya salah, maka kesalahan cari teman di SMP akan berpengaruh pada perilaku di SMA yang dihadapi oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, murid-murid Bapak Ibu sendiri juga saat ini sebenarnya sedang bingung terhadap peran. Saya ini mau jadi apa, sebagai apa gitu ya. Dia belum menemukan karena potensi dirinya mungkin ada yang nemuin, ada yang enggak. Nah, potensi diri, bakat, minat ini mungkin tidak difasilitasi baik oleh orang tua gitu, atau mungkin tidak terlihat juga di sekolah. Sehingga dia kebingungan berperan. Saya ini sebenarnya sebagai apa? Hobi futsal ya cuma begitu-begitu doang. Hobi bela diri ya cuma begitu-begitu doang. Tapi tadi tidak difasilitasi untuk punya prestasi, untuk enjoy atau untuk mengembangkan bakat, minat dan kemampuan. Ya karena tidak semua anak punya kemampuan akademik. Nah, Bapak Ibu kalau kita berbicara perilaku, pasti anak Bapak Ibu tuh kita biasanya bikin stigma atau julukan-julukan ya. Ada anak yang baik, anak yang pintar, anak yang penurut, anak yang bandel gitu ya. Kemudian juga ada anak yang suka ganggu teman dan lain-lain. Sebenarnya respon kita sebagai orang dewasa pasti tergantung pada apa yang kita alami dahulu. Nah, respon itu bisa memperbaiki keadaan si anak, tapi respon kita bisa juga kemudian memperburuk keadaan. Ini kita beri contoh. Bagaimana kemudian respon kita terhadap sebuah kekerasan ya, umpamanya gini. Anak-anak yang dibesarkan dengan kekerasan, pengasuhannya dengan kekerasan, kalau salah kemudian dipukul, kalau salah dimaki, dicaci, maka anak-anak ini akan belajar untuk melakukan hal yang sama. Jadi ketika dia memasuki dunia sekolah, kan selama ini dia tertekan tuh, nggak berani ngelawan orang tuanya terhadap terhadap berbagai kekerasan yang dia terima. Tapi begitu dia masuk ke dunia sekolah dan dapat teman sebaya, dia akan cari yang lebih lemah dari dirinya. Dia akan melampiaskan rasa sakit itu. Maka itu yang kita sebut pembuli, itu yang kita sebut anak nakal. Ya jadi mereka kan gitu. Nah, anak-anak yang kita sebut nakal ini kemudian bikin geng bersama anak-anak yang juga mengalami kekerasan. Maka di dalam geng itu mereka akan belajar kekerasan yang lebih canggih. Makanya terjadilah peristiwa Cilacap misalnya, SMP Negeri 2 Cimanggu, ya sampai si korban harus dirawat di rumah sakit itu selama 27 hari. Dan kemudian proses pengadilannya memutuskan 3 pelaku yang paling tinggi dihukum 2 tahun 3 bulan. Jadi anak juga tetap bisa dihukum. Contoh kasus yang saya tampilkan di sini adalah, ini misalnya di SMK Negeri 2 Jember. Ini urusan asmara, komen-komenan di media sosial. Mungkin murid Bapak Ibu juga akan kayak gitu. Sekarang mungkin kita bilang, nggak ada apa-apa sih di sini. Mungkin karena kita nggak punya portal pengaduan yang bisa menjamin dan melindungi saksi sebagai pelapor atau korban sebagai pelapor.
Kita contohkan misalnya kasus SMK Negeri 2. SMK Negeri 2 ini cuma di media sosial urusan asmara. Korban adalah kelas 10. Pelaku adalah kelas 11. Pacaran sama kelas 10 yang kebetulan tentu berteman dengan anak korban. Di media sosialnya, IG tepatnya, korban seringkali komen ke pacar anak pelaku. Lalu suatu hari ketika ada komen yang nyebut cantik, dia kalau nggak salah dia selfie terus pakai di situ tuh disebutkan selain dikasih tanda love juga dikasih cantik gitu. Dia emosi nyamperin esok harinya ke kelasnya korban. Menurut saksi, hampir seluruh kelas jadi saksi, itu terjadi ketika jam istirahat menjelang masuk hampir jam terakhir itu. Nah, terlihat bahwa anak korban dipanggil anak pelaku keluar, anak korban terlihat keluar, lalu berbincang-bincang, nggak tahu apa yang diomongin, lalu salaman. Nah, pikir anak-anak kelas itu, oh udah selesai. Ternyata anak korban membalik badan, saat itulah anak pelaku menendang bagian leher. Korban langsung jatuh, telentang, tidak sadarkan diri, tapi pihak sekolah justru malah minta anak ini digotong-gotong ke UKS. Nah, perlu ada SOP di sekolah. Kalau siapapun lah, guru lagi ngajarin olahraga atau anak lagi main bola, tiba-tiba jatuh, telentang dan nggak sadarkan diri, maka kita nggak boleh ngangkat. Harusnya itu dipanggil aja ambulan dari rumah sakit terdekat, katakan kalau tendangan berarti bawa penyangga leher. Ketika dibawa rame-rame kan lehernya nggak dijaga. Dan lokasinya cukup jauh, SMK ini luas banget, muridnya aja 2000. Nah, ketika kemudian sampai ke UKS, yang terjadi sesak nafas karena 7 ruas tulang leher itu adalah penyangga untuk pernafasan. Jadi anak ini sesak nafas, paling juga dikasih minyak angin kan kalau di UKS, lalu panggil orang tua, proses orang tua datang, lalu membawa anak ini ke rumah sakit dengan mobil biasa tanpa ambulan. Di perjalanan anak ini. Nah, artinya kekerasannya terjadi di sekolah, dampaknya kemudian ada SOP yang keliru juga sebenarnya dilakukan sekolah. Yang sebelahnya lagi adalah MTS. Ini di Kota Mobagu, tepatnya di Sulawesi Utara. Di Sulawesi Utara ini anak ini kata-kata nama orang tua. Nah, ini yang sering dilakukan murid-murid kita kan, Bapak Ibu. Nah, ketika kemudian main kata-kata orang tua, nah ini ceritanya terjadi perdebatan. Jadi antara anak pelaku dan anak korban. Sebenarnya anak pelaku dan korban sama-sama berani ngelawan, si anak korban ini ngelawan sebenarnya. Lalu anak pelaku merencanakan sebuah pembalasan dendam dengan melibatkan 8 teman yang lain. Nah, ketika korban selesai wudhu, besoknya itu selesai wudhu, masuk ke dalam musola, sudah ditunggu 9 teman. Ditangkap, dibanting, ditutup kepalanya pakai sajadah, lalu ditendang rame-rame. Setelah itu bagian perut dan punggung yang ditendang, lalu anak ini pulang merasa sakit pada bagian perut, buang air keluar darah, ngomong sama orang tuanya dan cerita apa yang terjadi. Orang tuanya memutuskan ke Kota Manado untuk cari rumah sakit yang peralatannya terlengkap, karena secara ekonomi nih keluarga ini mampu bawa, dan itu pun menggunakan ambulan sampai di Kota Manado. Dokternya juga langsung meriksa dan mengatakan kayaknya harus kita operasi sekarang ini karena darah itu akibat usus besar yang pecah. Nah, oleh karena itu harus dioperasi untuk disambungkan pecahan itu, karena kalau tidak ditanganin darahnya akan keluar terus. Ternyata dalam proses operasi selama hampir 8 jam itu terjadi banyak sekali kerusakan atau hancur bagian-bagian usus. Saat disambungkan ternyata tidak sampai ke dubur, sehingga dibuatlah lubang di sisi kanan perut. Jadi udah nggak bisa lagi nyampe ke dubur. Tapi 24 jam kemudian setelah operasi anak ini. Jadi kita justru juga harus mencegah kenapa itu terjadi. Semuanya terjadi di sekolah. Lalu kenapa kemudian sampai merenggut nyawa? Padahal kan lembaga pendidikan ya seharusnya lembaga untuk pembelajaran, bukan untuk kemudian menghajar dan menghilangkan nyawa orang lain. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kita akan melihat bahwa ada kasus remaja tuh bahkan di Indonesia jadi kematian karena menempati angka kedua pada tahun 2022. Dan itu terjadi peningkatan
lebih dari 40% di Indonesia. Jadi setelah pandemi, anak-anak kita yang mengalami masalah-masalah psikologi itu tinggi. Tapi kita mungkin tidak punya kepekaan. Jadi kita menganggap depresinya seorang anak itu ya sebagai bentuk cari perhatian. Jadi mestinya kita memahami situasi anak gitu. Ditambah lagi adalah tadi psikologinya seorang anak. Jadi apa sih tanda-tanda anak depresi? Setidaknya kita mengetahui itu gitu ya. Tapi mungkin kitanya sibuk sama administrasi, kitanya mungkin juga nggak punya kepekaan, ya anak kenapa pendiam banget ya? Atau gampang Bapak Ibu, anak-anak yang suka telat, itu umumnya anak bermasalah secara psikologi. Coba aja perhatikan. Pertama bisa jadi dia cemas, nggak bisa kurang, jadi dia nggak bisa tidur. Makanya dia ketiduran mungkin menjelang pagi dan terlambat. Jadi jangan berorientasi pada jam berapa sekarang, terlambat. Jangan berorientasi itu, tapi galilah kenapa dia terlambat. Sumber masalah itu yang harus kita dapat. Kita harus nolong dia, bukan menambah masalahnya dia gitu. Lalu Bapak Ibu bisa jadi pelampiasannya. Ketika Bapak Ibu marahin dia, dia ngelawan karena dia ingin melepaskan rasa sakitnya. Jadi anak-anak yang kayak gini justru ini kayaknya ada masalah. Nah itu yang justru harus kita bantu. Nah perilaku anak adalah sesuatu yang dapat kita pahami dan bahkan bisa kita cari tahu. Namun respon orang tua, guru atau orang dewasa itu emang terbentuk dari pengalaman masa kecil. Jadi kita diperlakukan seperti apa, kita akan memperlakukan murid kita seperti itu dan anak kita seperti itu gitu. Ya. Nah, hukuman. Sekarang kita mungkin kalau kita berbicara sekolah ramah anak sih seharusnya tidak ada hukuman lagi istilahnya. Tapi kita itu kerap kali merasa anak tuh nggak akan berubah kalau nggak dihukum gitu. Nah, mari kita lihat definisi hukuman. Bapak Ibu, hukuman itu adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh guru atau orang tua atau orang dewasa lah, agar anak tuh berperilaku seperti keinginannya orang dewasa. Nah, yang menyebabkan bagi anak tuh rasa sakit secara fisik maupun emosional. Atau malah kedua-duanya. Nah, sekarang apa bedanya? Apa dampaknya sebenarnya? Kalau kita berbicara jangka pendek terkait dengan hukuman ya Bapak Ibu, selain menimbulkan sedih, rasa sakit, ya rendah diri, kemarahan, mengalami mimpi buruk, bisa jadi kecemasan, itu perilaku anak tidak berkembang. Jadi perilaku anak yang positif tuh nggak berkembang. Jadi hal-hal kritis, hal-hal kreatif bisa mati ketika anak ngalamin hukuman terus-menerus. Yang kedua adalah jangka panjang. Anak tuh bisa nggak percaya diri, ya, kemampuan mengontrol diri jadi sulit, mudah emosi, karena emang dirinya nggak sehat kan secara mental gitu, ngalami kekerasan tadi. Ya, kemudian dia berkorelasi negatif, menimbulkan permusuhan, dendam, atau lari ke narkoba, gadget, kecanduan pornografi, kecanduan game online. Itu semua adalah dampak-dampak sebenarnya. Jadi kalau sekarang anak-anak kecanduan itu karena apa? Ya karena kurang kasih sayang, kurang perhatian. Jadi dia ngerasa di rumahnya nggak ada yang enjoy itu handphonenya. Nah, itu bisa jadi kemudian dia pelarian. Dan anak-anak yang sering mengalami hukuman, biasanya dia juga akan cepat melakukan kekerasan fisik jika dia menghadapi masalah. Jadi anak-anak yang tawuran itu, nggak mungkin anak-anak itu bahagia, nggak mungkin. Karena anak bahagia nggak mungkin kayak gitu. Membawa senjata tajam, hendak orang, menyakiti orang lain, begitu itu nggak mungkin dilakukan oleh anak-anak yang orang tuanya harmonis, dia penuh kehangatan, dia sering dipeluk, disayang gitu ya. Jadi kalau memberikan sanksi pada anak harus berhubungan. Kalau tadi ngotorin meja, maka sanksinya membersihkan meja. Jangan disuruh maju, ya udah. Bertiga maju, angkat kaki satu. Dia nyadarin kesalahan nggak? Apa hubungannya ngangkat kaki sama ngotorin meja? Apa meja itu akan berubah? Enggak kan? Yang kedua, menghormati anak. Kan nggak bentak. Tapi nanya, kok mejanya kotor? Kan tanya. Tanpa emosi. Dijawab dengan baik karena tidak emosi. Maka muncullah pelaku-pelaku lain. Ya kan? Karena kita tidak ngebentak. Pelaku lain pun nggak marah-marah juga.
Karena kita memberikan respect, kita menghormati, ya. Satu, tidak membentak. Yang salah adalah membentak anak dan langsung menyalahkan. Ya kayak tadi, ini meja negara, udah dapat KJP, sekolah gratis, masih ngotorin meja. Itu tidak boleh gitu. Tidak ada respect. Oke ya. Yang berikutnya logis. Yang dibersihkan hanya meja yang dikotori. Jangan gini. Masih ada nggak minyaknya, Theodore? Masih, Bu? Kalau gitu bersihkan meja yang lain tuh kotor juga. Itu nggak boleh. Karena kan bukan dia yang mengotori. Kok suruh bertanggung jawab? Enggak, itu juga nggak positif. Bukan disiplin positif. Yang ada kesel bertiga itu. Ya nggak boleh. Jadi kalau meja yang dikotori itu, kalau meja yang lain kotor, ya tanya siapa yang ngotorin meja itu. Dan dia harus melakukan tanggung jawab yang sama. Berikutnya adalah dialogis. Berdiskusi dengan anak. Kenapa dia melakukan itu? Berempati dan mengajak anak untuk melihat apa dampaknya. Jadi misalnya, abis saya dijodohin, kok masih kecil kamu jodoh-jodohin gitu kan? Misalnya ada empati juga, tapi nggak nyalahin. Bener nggak kayak gitu? Enggak. Coba kalau di sini tulis namamu, terus ini dijodohin siapa? Mungkin kamu juga nggak bisa terima kan gitu. Ya, next. Nah ini kira-kira Bu yang disebut dengan disiplin positif itu tadi. Nah bagaimana kita menerapkannya? Harus diintegrasikan dalam proses pembelajaran. Mulailah dari mejanya jangan menghadap kayak kelas gitu. Tapi anak-anak kamu suka belajar jika dengan cara apa? Dengan mungkin membuat model seperti mereka inginkan. Malah akrab satu dengan yang lain. Itu bisa menjadi sebuah langkah awal. Berikutnya, ini menyeluruh dan masuk dalam sistem dan kebijakan sekolah. Jadi bukan cuma 1-2 guru yang melakukan, tapi seluruhnya. Bahkan sekolah pun menerapkan hal yang sama. Anak-anak yang terlambat tidak dihukum secara fisik. Lalu buat kesepakatan apa ketika terlambat? Nah ini hal-hal yang bisa menciptakan sekolah itu menjadi kondusif, lebih menyenangkan. Anak-anak juga terlatih untuk bertanggung jawab terhadap kesalahannya. Dan kita tidak mengembangkan bentuk-bentuk kekerasan yang menyakiti anak-anak kita. Nah, kira-kira begitu, karena Bapak Ibu, kalau dalam undangan kan ingin mewujudkan sekolah ramah anak ya Pak Icuk ya. Oke, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan silakan. Sebelumnya terima kasih untuk pemaparan materinya sangat menarik. Jadi ini juga salah satu materi yang saya sedang bahas di kelas 12, yaitu tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dan pernah juga mereka memberikan contohnya itu adalah kasus yang anak di bawah umur, gitu. Jadi ada kasus pembunuhan dan lain-lain sebagainya. Tadi pemaparan Bu Retno itu bahwa anak di bawah umur itu tetap bisa dihukum ya Bu. Itu memang sesuai dengan undang-undang perlindungan anak. Tapi di sini yang saya tanyakan adalah apakah ketika mereka mendapatkan hukuman, tandanya kan mereka tidak mendapatkan pembelajaran atau pendidikan di sekolahnya mereka, gitu. Apakah akan diteruskan di dalam masa tahanannya, atau memang mereka nantinya harus mengejar paket seperti itu Bu? Karena kan kalau mengejar paket mungkin kalau misalkan tahanannya 7 tahun, masa tahanannya itu terlalu jauh luas learningnya. Itu aja Bu yang ingin saya tanyakan sebelumnya. Terima kasih. Nama saya Yus Mulyana. Oke. Materinya sangat menarik dan aplikatif. Yang ingin saya tanyakan pertama, filosofi dari sekolah ramah itu seperti apa? Kemudian yang kedua terkait dengan kekerasan. Tadi yang disampaikan ada kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Tapi ada kekerasan digital yang ini jauh lebih dahsyat pengaruhnya dan mencederai otak, luka otak. Indikatornya anak malas belajar, kemudian sering melamun dan mengantuk. Ini tetapi sekolah dibatasi oleh undang-undang IT
kalau kita ingin memeriksa HP siswa Bu. Ini gimana solusinya Bu terkait dengan kekerasan digital ini? Saya selalu ngobrol sama anak-anak kelas 11 dan kelas 12 khususnya yang laki-laki. Hampir semua siswa sudah melihat film-film yang tidak baik. Itu akan mencederai otak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lalu ini juga mendefinisikan kekerasan, termasuk tadi yang Bapak menyebutkan gitu ya, kalau kekerasan digital nih masuk di mana gitu ya. Itu juga hal yang sebenarnya diatur dengan jelas. Lalu mekanisme pencegahan dan penanganan di dalam Permendikbud ini juga sangat jelas. Nah, Bapak Ibu, makanya diperlukan ini ya, tim PPK. Nah, tim PPK ini gangsal jumlahnya, kemudian terdiri dari pendidik, bisa tenaga kependidikan, dan bisa juga orang tua ya. Nah, kalau jenis kekerasan di dalam Permendikbud tuh ini ya, jadi ada kekerasan fisik, psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi, intoleransi, dan kebijakan yang mengandung kekerasan. Nah, kebijakan itu termasuk menghimbau ya. Jadi bisa surat keputusan, surat edaran, nota dinas, himbauan, instruksi, pedoman, itu bisa. Jadi nggak pakai aturan atau penerbitan aturan tersendiri saja, itu bisa terkategori sebagai kebijakan yang mengandung kekerasan. Jadi kalau tata tertib kita ngandung bentuk-bentuk kekerasan itu juga bisa kena gitu ya. Nah Ibu, bagaimana dengan anak-anak yang di penjara? Penggunaannya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau disingkat SPPA. Di dalam prinsip ini anak sebagai pelaku. Jadi kalau undang-undang perlindungan anak, anak sebagai korban. Hukuman anak sebagai korban itu kalau korbannya anak, pelaku tuh hukumannya lebih tinggi. Tapi kalau pelakunya anak, dia lebih rendah hukumannya. Maka di dalam sini ada ketentuan hanya anak usia 12 ke bawah yang nggak bisa diproses hukum. Anak di usia 12 ke atas boleh diproses hukum. Lalu di dalam sini pengadilan anak itu singkat, hanya 3 bulan maksimal dalam undang-undang ini. Kalau polisi, jaksa kemudian terlambat dari 3 bulan, kena hukuman di dalam undang-undang SPPA. Jadi mereka akan secepat-cepatnya tuh ngurus kasus anak. Lalu yang berikutnya, kalau kasus anak tuh pasti sangat cepat. Ya, bahkan proses dari pemeriksa sampai keputusan kadang-kadang di bawah 3 bulan. Emang begitu gitu ya. Nah, lalu hukuman untuk pelaku tuh lebih rendah karena separuh hukuman orang dewasa. Jadi kalau orang dewasa melakukan berencana misalnya kena 20 tahun, anak tuh hanya maksimal boleh 10 tahun. Di anak nggak boleh ada hukuman mati, nggak boleh juga ada hukuman seumur hidup. Tapi anak boleh dipenjara maksimal, berarti penjara anak adalah 10 tahun. Jadi kalau di penjara dewasa beda lagi aturannya. Di penjara anak ya cuma anak-anak semua. Mereka dapat hak-haknya. Mereka kalau bantuin, kan ada bikin keset, bikin apa, itu nggak boleh lebih dari 3 jam. Dipekerjakan seperti itu. Ya, lebih dari 3 jam itu nggak boleh. Dan semua hak atas pendidikan dia harus dipenuhi oleh negara di lapas anak. Tapi kalau lapas dewasa nggak. Nah, tapi biasanya hakim akan menghindarkan anak sebisa mungkin nggak ke penjara dewasa. Karena penjara dewasa itu akan berpengaruh buruk pada anak ini. Jadi tadi dia akan belajar banyak kejahatan dari teman-teman satu sel. Nah, makanya banyak kasus kalau itu ringan maka diusahakan tidak dipenjara. Lalu di sini ada istilah diversi, penyelesaian di luar pengadilan. Terutama untuk kasus-kasus anak yang nggak bisa dihukum, itu yang di usia 12. Tapi diversi itu jika keluarga korban bersedia. Kedua, tuntutan hukuman dari kasus itu tidak lebih dari 7 tahun. Dan yang ketiga itu baru kasus yang pertama. Jadi kalau itu kasus yang kedua nggak bisa juga diversi. Bikin aja ketentuannya dulu bahwa akan ada pemeriksaan, tidak akan dikasih tahu tentunya secara berkala. Kedua adalah ketika ada yang kita curigai secara random, maka anak itu tetap boleh. Jadi orang tua pun harusnya bisa ngecek, tapi mungkin banyak orang tua lalai. Sekolah misalnya hendak melakukan, silahkan.
Tapi seperti halnya kepolisian, kepolisi aja yang jelas pidana tuh Pak pelakunya. Dia minta dibuka dan dilihat di depan si pelaku. Jadi kalau misalnya nih transaksi korupsi, kelihatan Pak, buka e-bankingnya. Semua, kan di depan dia ada polisi semua yang meriksa penyidik. Nah sama Pak, anak-anak juga, Bapak kan tidak sendiri, misal waktu meriksa, ya ada guru BK, ada itu, nggak apa-apa, periksa aja. Tapi harus anaknya di hadapan Bapak Ibu dan dia yang membukakan. Nggak ada pelanggaran. Gitu Pak. Bapak Ibu, tadi kita sudah menyimak apa yang sudah disampaikan oleh Bu Retno selaku narasumber. Tentunya buat kita bisa refleksi diri ya. Misalnya terkait dengan kesiswaan, dengan guru piket, dengan Bapak Ibu wali kelas, atau dengan Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas. Bu Retno, terima kasih. Sama-sama sudah Pak. memberi pencerahan buat Bapak Ibu guru di SMA 88. SMA 88. Jaya, luar biasa. Ya, itu saya sudah pulang nih ya, menuju kantor saya kembali. Setelah tadi ngasih materi di SMA Negeri 88 Jakarta. Dan tadi tampak antusias lah ya, guru bertanya, menyimak. Mudah-mudahan bermanfaat karena mereka ingin mewujudkan sekolah ramah anak. Mudah-mudahan materi itu akan berguna dan mudah-mudahan menciptakan sekolah yang kondusif dan menyenangkan akan segera terlaksana ya di SMA Negeri 88 Jakarta. Oke, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.